Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Diparanita. Saya berasal dari kelas TIK 2D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS mata kuliah Manajemen Informasi yang berjudul Perencanaan Perancangan Sistem Penjualan Sayuran melalui e-commerce berbasis website secara online. Latar belakangnya, dengan bertambahnya tahun ke tahun, mobilitas penduduk akan sangat padat dan tidak terpungkiri akan terjadinya masa di sekitar kota besar. Hal tersebut bisa menimbulkan tingkat kemalasan bagi manusia seperti kita. Tak lain seperti saat berbelanja sayur. Dari kemacetan yang ada, ibu rumah tangga terutama sebagian besar yang memiliki karir memiliki tingkat malas untuk kemacetan tersebut, sehingga hal ini dapat menimbulkan sedikit kesusahan untuk berbelanja kebutuhan dapur. Namun, mereka mengandalkan tukang sayur keliling. Tapi pada saat tukang sayur keliling memiliki minus seperti kadang sayuran tidak lengkap, dan mereka hanya berkeliling pada saat pagi hari. Hal ini menimbulkan kesusahan bagi ibu rumah tangga yang susah bangun pagi. Berdasarkan permasalahan di atas, penjualan berbasis online menjadi salah satu pemecahan dalam masalah tersebut, di mana kita bisa membeli sayur di toko terdekat tanpa harus keluar rumah. Lalu, bagaimana merancang sistem pembelanjaan sayuran berbasis website dengan baik? Untuk batasan masalah, yang pertama, memudahkan konsumen untuk berbelanja sayuran karena pembelian berbasis online, sehingga para konsumen dapat melihat stok sayuran yang tersedia dan memfleksibelkan waktu saat berbelanja. Selain itu, akan memudahkan penjual sayur dalam mengatur stok sayur agar tetap segar dan tidak terbuang. Yang kedua, pembuatan perancangan sistem penjualan sayur dibentuk menjadi website dengan penggunaan bahasa pemrograman PHP dengan bantuan framework Laravel yang didukung oleh API JWT agar dapat menyimpan cookies login dan register otomatis yang didukung oleh database dari MySQL. Tujuan akhir dalam pembentukan sistem penjualan sayur online berbasis website ini adalah memudahkan kendala konsumen yang tidak bisa bangun pagi untuk berbelanja sayur dan malas untuk keluar rumah, serta mendukung penjual sayur dalam mengatur stok sayuran agar stok sayuran lebih segar dan tidak akan terbuang sisa sayur. Konsumen juga akan mudah dalam mengecek ketersediaan sayuran yang akan dibeli dan harga yang pasti. Perencanaan input dan output yang saya inginkan. Input data produk yang dijual yang digunakan untuk memberi informasi kepada pembeli tentang produk yang dipasarkan. Input data informasi atau profil tentang penjualan sayur e-commerce. Input data pembeli pada menu bagian dari register untuk melakukan pemesanan. Pembuatan data ongkos kirim untuk menentukan biaya pengiriman. Input pemilihan jadwal pengantaran. Input pembayaran melalui saldo aplikasi atau cash. Untuk prosesnya, pada menu pembeli dapat melakukan transaksi barang setelah melakukan registrasi dan memiliki akun. Setelah berhasil mendaftar, data pembeli akan disimpan pada database MySQL. Setelah register, maka pengunjung dapat melakukan login pada sistem dan mulai melakukan transaksi. Setelah melakukan transaksi, pembeli dapat melakukan transaksi melalui saldo aplikasi atau cash berdasarkan total belanjaan dan ongkos kirim. Kategori toko berhubungan dengan jarak toko, harga barang yang dijual, rating dari pembeli, dan diskon yang ada. Untuk output, kita menampilkan data produk yang dipasarkan oleh e-commerce sayur, menampilkan informasi atau profil pembeli dan toko penjual, menampilkan informasi pembeli setelah melakukan pendaftaran. Sistem penjualan bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sistem menampilkan struk pembelian dari transaksi. Lalu data perancangan masukan. Yang pertama ada penjual. Penjual menganut ID penjual, nama penjual, alamat penjual, dan nomor telepon. Data penjual akan disimpan di dalam database ketika penjual ingin login. Maka penjual harus memasukkan ID penjual dan password untuk masuk ke dalam toko dan mulai menjual barang. Yang kedua ada pembeli. Meliputi ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli, dan nomor telepon. Data pembeli yang telah melakukan register akan disimpan di dalam database. Kalau pembeli ingin melakukan transaksi, maka pembeli harus login menggunakan username dan password agar bisa melakukan transaksi. Yang ketiga ada barang. Barang meliputi ID barang, nama barang, stok, dan harga. Untuk transaksi meliputi ID transaksi, ID pembeli, tanggal transaksi, dan jumlah. Analisis kebutuhan fungsional. Pendaftaran pembeli. Sebelum pembeli melakukan transaksi, pembeli wajib melakukan transaksi dan login agar memiliki sebuah akun, sehingga pembeli dapat melakukan transaksi.
Pembeli melakukan pendataan nama, nomor telepon, atau email, password, dan password confirmation digunakan dalam register. Lalu melakukan login menggunakan nomor telepon atau email, dan password. Setelah terdaftar dan melakukan login pembeli, dapat mengakses informasi yang ada di dalam website seperti nama toko, harga produk yang dijual, dan voucher yang disediakan. Pendataan barang yang akan dijual. Pendataan barang yang akan dijual dilakukan oleh penjual atau masing-masing toko dengan memasukkan ID barang, nama barang, stok, dan harga. Penjual memastikan bahwa produk yang dijual masih dalam keadaan segar dan sesuai dengan kode serta harga. Barang yang dijual dapat dilihat melalui 3 kategori, yaitu harga tinggi ke rendah, harga rendah ke tinggi, dan produk baru. Penjual melakukan update stok pada barang yang dijual sesuai dengan ketersediaannya. Untuk yang ketiga merupakan pendataan transaksi penjualan barang. Sistem mencatat transaksi yang dilakukan oleh pembeli. Sistem menampilkan data yang diperlukan oleh sistem seperti ID transaksi, ID pembeli, tanggal transaksi, dan jumlah. Perancangan perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak merupakan aliran tersusun dengan baik dan benar sehingga perancangan akan berjalan dengan baik. Proses yang bisa dilakukan oleh penjual yang pertama, proses 1. Menjual dapat memasukkan barang yang ada ke dalam sistem. Proses 2, penjual dapat mengedit stok dan informasi barang yang ada di dalam sistem. Proses 3, penjual dapat menghapus barang atau stok yang sudah dijual atau habis. Yang keempat, proses penjual dapat membatalkan pesanan pembeli jika tidak memenuhi syarat atau melakukan pelanggaran dalam pembelian. Misalnya, menggunakan robot. Yang kedua, proses yang dapat dilakukan oleh pembeli. Proses pertama, pembeli dapat mengakses sistem setelah melakukan register dan login ke dalam website. Proses 2, pembeli dapat melihat ketampilan sistem yang telah disediakan setelah melakukan login. Proses 3, pembeli dapat melakukan pembelian dan transaksi menggunakan top-up atau cash. Proses 4, pembeli dapat melakukan pembatalan pada pembelian jika merasa barang yang dibeli tidak sesuai. Ini merupakan perancangan basis data dengan tampilan ERD. Di sini, penjual menjual barang yang didukung oleh pembeli melakukan transaksi kepada barang. Ini merupakan tampilan dari perancangan sistem penjualan sayur berbasis website secara online. Pada halaman pertama, kita akan disajikan dengan tampilan seperti ini. Kita bisa scroll dan menemukan tampilan seperti ini. Lalu kita scroll lagi ke atas, kita klik Get Start. Kita akan dialihkan ke halaman login. Jika kita belum punya akun, kita bisa daftar. Nah, setelah kita mendaftar, kita bisa klik daftar, lalu kita akan kembali ke menu login. Saat sudah, kita login, dan kita akan ditampilkan halaman pembeli seperti ini. Ada berbagai macam toko yang ada di kota kita. Ini merupakan hasil pencarian toko di Kota Malang terdekat. Ada berbagai macam jarak dan macam-macam toko dengan rating yang berbeda. Saya coba beralih ke sayur berkah. Kita lihat toko. Nah, sayur berkah ini beralamat di Jalan Brokoli Ungu nomor 56, Kecamatan Mendut, Kota Malang. Lalu, ini merupakan sayuran apa saja yang dijual oleh sayur berkah, berbagai macam harga. Harga yang tertera di sayur berkah ini berdasarkan per 100 gramnya. Lalu kita coba klik. Nah, kita coba ngeklik ke yang 500 gram. Saat kita klik, maka harga akan dikalikan 3.000. Jadi harga 500 kali 3.000. Jadi 15.000. Kita masukkan ke keranjang. Lalu keranjang akan produktif 1, yaitu artinya kita memiliki pembelanjaan yang belum kita check out satu barang. Kita klik. Nah, lalu kita centang sawi dagingnya. Lalu kita bayar sekarang. Saat ini kita sudah ada di halaman checkout. Halaman checkout ini berisi alamat dan informasi tentang harga sawi daging tersebut. Lalu, di halaman ini kita ketambahan jam pengiriman yang bisa kita pilih loh. Kita mulai pilih jam 7. Ongkir merupakan 1000 per kilometer. Jarak kita tadi 4,8, jadi kita hitung menjadi 5 kilo. 5 kali 1000 sama dengan 5.000. Maka total pesanan sama dengan 15.000 ditambah ongkir jadi 20.000.
kita menggunakan metode CAS. Nah, sekarang kita bayar sekarang.